Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam Go Sharing Live saya Erin. Saya akan membagikan apa yang saya dapat dari sebuah buku, yaitu Hati Seorang Pelayan, dengan judul Melakukan yang Terbaik. Dari ayat firman Tuhan Kolose 3 ayat 23 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terdapat 3 hal yang saya renungkan dalam sebagai seorang pelayannya Tuhan. Yang pertama yaitu pelayanan untuk keluarga biologis kita. Terdapat dalam Efesus 6 ayat 2, di mana Tuhan sangat menginginkan kita untuk memperhatikan ayah ibu kita, menuruti ayah ibu kita. Kemudian dalam Efesus 5 ayat 33, di mana Tuhan menginginkan kita sebagai istri untuk tunduk dan taat kepada suami kita. Dalam perenungan ini, dalam judul ini, pelayanan keluarga biologis, maksudnya adalah Allah sangat memperhatikan urusan keluarga. Allah sangat mengingini kita sebagai pelayan Tuhan untuk bisa melayani keluarga kita dahulu di atas keluarga-keluarga yang lain seperti keluarga rohani kita maupun komunitas-komunitas kita. Begitu. Jadi hal ini mengajarkan saya bahwa saya harus tetap fokus kepada pelayanan keluarga saya, kepada anak saya, kepada suami, kepada orang tua, bahkan kepada adik-adik saya, supaya kita terus bisa menjadi pelayan Tuhan yang berkenan. Jadi kita akan memulai dengan pelayanan keluarga biologis yang kemudian disambung dengan pelayanan dalam keluarga rohani. Pelayanan dalam keluarga rohani seperti yang Bapak Ibu tahu terlibat dalam pelayanan gereja yang dimana kita bertumbuh. Di gereja ini misalnya di Go Bogor terlibat dalam pelayanan yang dimaksudkan untuk memberkati banyak orang. Misalnya terlibat dalam usher, terlibat dalam tim acara ibadah, atau mungkin terlibat dalam komunitas sel, dalam oikos kita ambil bagian menjadi kepala oikos, menjadi ketua oikos, menjadi orang yang mendengarkan cerita orang lain, atau mungkin kita terlibat dalam pelayanan panggung seperti G2C, seperti pelayanan praise and worship, atau mungkin pelayanan tarian, atau mungkin di belakang panggung seperti soundman, sound system, begitu. Jadi dalam pelayanan keluarga rohani kita juga harus bersedia untuk ambil bagian di dalam program-program yang dirancangkan oleh gereja yang tentunya untuk memberkati banyak orang, supaya kita juga memiliki hati seorang pelayan yang bukan hanya melayani keluarga kita, tetapi kita juga melayani keluarga rohani kita. Kita melayani jemaatnya Tuhan, kita menjadi berkat untuk jemaatnya Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan yang terbaik, ketika kita sudah melakukan dalam sektor keluarga, kemudian dalam keluarga rohani, kita juga dapat melakukannya melalui pelayanan dalam bidang profesional. Dalam Matius 25 ayat 14-30, ketika ada hamba yang melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ada juga hamba yang tidak melakukan yang terbaik, ada juga hamba yang tidak melakukan apa-apa. Nah, kita mau jadi hamba yang mana, saudara? Pelayanan profesional di sini memiliki inti bahwa kita memiliki komitmen moral kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Dimanapun kita ditempatkan, misalnya seperti saya sebagai seorang guru, saya melakukan yang terbaik untuk murid-murid saya, untuk orang tua yang saya didik anak-anaknya, untuk tempat saya bekerja, begitu. Mungkin kita dalam berdagang atau kita dalam usaha kita, sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk konsumen kita, untuk orang-orang yang kita membeli jasa kita, sudahkah kita melakukan yang terbaik? Kemudian untuk misalnya untuk kita dalam sekolah, dalam kita pendidikan kita, sudahkah kita melakukan yang terbaik dalam sekolah kita, mendapatkan hasil yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk guru-guru kita dalam tugas kita, dalam setiap apa yang dikerjakan dari setiap kita, sudah kita melakukan yang terbaik. Nah, 3 hal ini menjadi pengingat untuk setiap kita, untuk kita memiliki hati seorang pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saya ulangi kembali, yang pertama pelayanan dari keluarga biologis.
Kemudian kita bisa lanjutkan kepada pelayanan keluarga rohani dan pelayanan dalam profesional, supaya kehidupan kita menjadi seorang pelayan yang berkenan di hadapannya Tuhan. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita membiarkan Tuhan untuk ambil bagian dalam hidup kita, dan kita menyerahkan diri kita sebagai seorang pelayan yang seutuhnya. Bukan hanya bagus di dalam sisi pekerjaan, tapi keluarga kita hancur, tapi justru kita membangun dulu dari keluarga kita, kemudian kita membangun dari komunitas gereja kita, dari komunitas rohani kita, baru kita menjadi berkat untuk komunitas sekuler kita, supaya orang-orang melihat bahwa Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Sekian yang mau saya sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk terus tonton Go Sharing Live dan subscribe YouTube channel dari Go Sharing Live. Tuhan Yesus memberkati.